Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat tercinta, kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat-sahabat muslim, sahabat pengiani di mana saja semua sahabat berada, jumpa kembali kita dan saya menyampaikan salam serta doa. Semoga semua sahabat-sahabat di mana saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keamanan dan kenyamanan, kesehatan, kelapangan dalam rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, ketentraman dalam keluarga, serta tetap diberikan umur yang cukup untuk beribadah kepada Allah, umur yang baik, umur dalam taat kepada Allah, dan tetap diberikan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya ingin kita ngebahas tentang Iran masih, karena sekarang masih menjadi trending topik jadi topik yang utama dunia atas keberaniannya melawan agresi Israel dan Amerika. Masya Allah Yang ingin saya bahas, kok Iran bisa artinya negara Iran umumnya yang Syiah gitu. Ini yang ingin kita bahas. Kok negara lain kurang gitu. Ada tapi nggak terlalu Tapi kalau Iran tuh betul-betul minded total Syiah. Nah ini yang perlu kita bahas. Kapan dan sejak kapan dan bagaimana sejarahnya, ini pasti ada dong gitu. Ini kayak saya pelajarin walaupun sebelumnya sudah ada, tapi biar lebih lengkap lah sedikit sahabat. Ini kita perlu tahu, jadi jangan kita bilang Syiah sendiri itu apa maksudnya, kita juga harus tahu. Jadi sebelum kita mengambil sebuah penilaian, sebuah sikap atau menentukan sebagainya, kita harus tahu dulu sejarah semuanya itu cerita semua yang sebenarnya itu bagaimana. Kita harus tahu, jangan main asal ikut-ikutan aja gitu.
Nah ini kesempatan ini saya ingin ngebahas nih sama sahabat-sahabat semuanya. Kenapa kok disebutnya Syiah gitu? Kenapa kok di Iran yang paling banyak lah, paling nomor ekornya lah Syiah kan gitu. Nah, ini ternyata kalau kita kupas sejarahnya jarang yang tahu nih, kita jarang yang ngeh gitu. Kita udah cenderung udahlah sesat aja lah, udahlah beda aliran aja lah begitu ya kan gitu. Nggak macam-macam deh yang cenderung tanda kutip ya nggak bagus lah ya wahai sahabat. Sehingga kita kalau yang Indonesia itu masih wah gimana gitu. Baiklah sahabat-sahabat, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syiah itu berasal dari kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini sahabat sekalian, jadi kata Syiah itu ada di dalam Al-Quran. Bisa kita ambil artinya atau contohnya ya, tunjuknya ya. Ya ada beberapa ayat, tapi kita buka di surah Al-Qasas ayat 15. Nah, nanti juga di video ini saya video juga tuh surah itu tuh. Jadi di situ ada kata-kata Aza min syi'atihi gitu. Jadi kata-kata syiah itu udah ada di dalam Al-Quran, yang artinya yang dimaksud dari surah Al-Qasas ayat 15 itu adalah tentang kata syiahnya itu pengikut. Nah, jadi Haza min syi'atihi, ini dari pengikutnya itu Syiah itu pengikut, artinya hi-nya itu Nabi Musa. Jadi kisahnya tentang Nabi Musa wahai sahabat. Ada juga nanti kata Syiah ke Nabi Nuh ada itu. Jadi kata Syiah itu artinya pengikut itu ya, tuh harus tahu tuh. Jadi siapapun yang menjadi pengikut disebutnya Syiah. Kita ini Syiah juga, tapi Syiahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau yang dimaksud dengan Syiah yang di Iran itu adalah Syiahnya kepada Syiah Ali. Cuma kata alinya nggak disebut, yang disebut kata Syiahnya aja. Ini sejarahnya situ kata Syiah ya, kata yang dipakai juga oleh Allah di dalam Al-Quran, kata-kata yang artinya pengikut. Jadi siapapun yang jadi pengikut itu disebutnya Syiah. Nah, dan akhirnya kata Syiah itu jarang dipakai lagi sama yang lain kecuali hanya sama orang Iran. Dan kita pun akhirnya memberikan label dia dengan label alirannya Syiah gitu ya sahabat. Jadi harus jelas dulu ya gitu. Jadi kata Syiah itu sebenarnya umum ada di dalam Al-Quran. Hanya ketika kata itu dipakai sama orang Iran untuk menunjukkan sikapnya membela dan mengikuti Ali, nah disitulah kata-kata Syiah tidak dipakai lagi sama yang lain, hanya dipakai oleh orang Iran. Padahal kata Syiah itu artinya adalah kata-kata umum yang artinya pengikut gitu. Bisa sebutnya Syiah Musa, Syiah Nuh, Syiahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Syiah itu gak mau lagi kita pakai karena takut sama antar sama orang Iran kan gitu. Nah sedangkan Iran itu yang dimaksud Syiahnya itu Syiah Ali, wahai sahabat. Nah ini dulu ya, jelas kata Syiah itu tadinya umum, tapi karena dipakai sama orang-orang di Iran untuk menunjukkan prinsip mereka, jalan mereka itu membela dan mengikuti Ali, akhirnya kata-kata Syiah nggak dipakai sama yang lain. Nah, yang lain pakai kata-kata yang lain yang ada di dalam hadis, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang artinya disingkat jadi Sunni. Sunni artinya sunnahku. Nah, jadi sahabat-sahabat jelas dulu kata-katanya dulu nih. Jadi kita nggak berani lagi tuh menggunakan kata Syiah. Sebenarnya kata-kata itu umum gitu. Jadi setiap kita punya jadikan bahan ikutan ya, kita yang mengikutnya disebutnya Syiah gitu dulu, biar jelas ya, kata-kata dulu nih biar jelas. Tapi karena kata itu diklaim ya, dipakai sama orang Iran untuk menunjukkan bahwa dia Syiah Ali, akhirnya kata Syiah itu nggak dipakai sama yang lain, nggak mau biar nggak sama ya kan, udah biar aja orang Iran yang pakai kata-kata Syiah itu. Nah adapun yang lain menggunakan istilah yang ada di dalam hadis yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, disingkat jadi Sunni, artinya sunnahku. Nah jadi jelas sahabat-sahabat sekalian, biar paham nih dulu, biar kita ngerti oh latar belakangnya begitu itu. Nah
Jelas ya, ada di dalam Al-Quran tadi ya. Udah saya sedikit videoin dulu biar jelas ya, biar mungkin otentik nih. Jadi nggak asal bicara aja, nih kan gitu. Belajar dulu, udah tua juga, bagi yang muda semangat belajar. Nah, kenapa mereka menjadi Syiah Ali, pengikutnya Ali? Nah, ini ada kisahnya, wahai sahabat. Gitu, di sini nih kisahnya nih, yang melatar belakangi mereka mengambil sikap menjadi Syiah Ali atau pengikut Ali. Jadi Rasulullah SAW itu menurut orang Syiah nih, ketika habis pulang dari haji wada, ya haji yang terakhir, ya. Nah, itu Nabi ada berpesan ya, ada berpesan kepada para sahabat ya di satu tempat ya, ada berpesan di satu tempat kepada para sahabat yang namanya Ghadir Khum. Nama tempatnya Ghadir Khum ya, antara antara Mekah Madinah gitu ya. Itu sana berpesan bahwasanya Ali itu adalah menjadi penghulunya para pemimpin Islam atau khulafaur rasyidin lah. Itu. Jadi menurut orang Syiah, Ali itu udah dikasih gambaran sama Nabi akan menjadi atau dijadikan sebagai imamnya atau khalifahnya. Nah, ternyata pada saat Rasulullah wafat yang diangkat bukan Ali gitu. Jadi sahabat-sahabat itu berkumpul di sebuah tempat ya. Nah, ini yang diangkat itu Sakifah namanya, tempat berkumpulnya orang-orang Ansor ya. Ada tempat namanya Sakifah, tempat berkumpulnya orang Ansor. Ya, di sana mereka ketika Rasul wafat mereka membahas ini siapa nanti yang meneruskan memimpin umat. Sedangkan udah sering diajarkan sama Nabi, Islam itu harus selalu ada pemimpin, nggak boleh nggak punya pemimpin lah, harus ada imam gitu, ada khalifah. Itu. Nah, di sana mereka rembuk ingin mengangkat salah seorang dari orang Ansor sebagai khalifah gitu. Hal itu terdengarlah sama Umar gitu. Karena kalau sampai orang-orang Ansor mengangkat sebagai khalifah, tentu orang Muhajirin, Ansor ini orang asli Madinah ya, Muhajirin orang yang dari Mekah hijrah tinggal di Madinah, jadinya Muhajirin ya. Nanti juga akan ngangkat, akhirnya jadi timbullah perpecahan gitu. Sedangkan saat itu sahabat sebenarnya lagi sibuk ngurusin pemakaman Rasulullah, jenazahnya Rasulullah, khususnya para keluarga Rasulullah yang dikenal istilah Ahlul Bait. Nah, dalam Al-Quran ya ada gitu. Akhirnya Umar mengajak Abu Bakar dan menegaskan kalau bicara semua alasan-alasan yang pantas dan layak jadi khalifah, yang menurut Umar Abu Bakar gitu, karena Abu Bakar lah orang pertama yang masuk Islam yang selalu setia mendampingi Rasulullah Muhammad SAW, dan yang lain setuju diangkatlah saat itu Abu Bakar sebagai khalifah yang diawali oleh Umar bin Khattab, sahabat. Terus ya singkat cerita diangkat lagi Umar, diangkat lagi Utsman. Inilah banyak orang-orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah ya, Ahlul Bait, khususnya yang simpati kepada Ali. Mereka jadi kontra begitu sahabat, dan itulah terjadilah pada masa Utsman bin Affan sebagai khalifah. Terjadilah demo menjatuhkan khalifah Utsman, sampai di situ terjadi insiden Utsman mengalami kejadian sehingga wafat di situ atau terbunuh di situ, sahabat. Nah, orang-orang yang berdemo itu kebanyakan orang-orang yang simpatik, banyak mengikuti daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, karena Utsman wafat, Ali pun diangkatlah oleh para pengikutnya. Kalau bahasanya Arabnya Syiahnya, Syiatihi. Gitu. Dari sini dulu nih. Gitu. Terangkatlah sebagai khalifah. Gitu. Nah, sedangkan Islam sudah tersebar luas sampai ke Damaskus ya, sampailah ke wilayah Suriah, Yordania ya kan, yang sekarang ini yang lagi sedang konflik perbatasan dengan yang konflik dengan Israel ya. Itu.
Sedangkan di sana ada gubernur yang namanya Muawiyah. Nah, Muawiyah menolak mengakui pengangkatan Ali sebagai khalifah. Pertama, yang kedua menuntut untuk mencari siapa yang terlibat atas wafatnya Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu, wahai sahabat. Dan akhirnya singkat cerita terjadilah peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diangkat dengan para pengikutnya dengan Muawiyah, wahai sahabat. Ini dulu nih ya, yang akhirnya ya, peperangan tidak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Panjang, tapi saya nggak mau cerita di sini. Akhirnya masing-masing terjadi dua kepemimpinan. Satu yang mendukung Ali, satu yang mendukung Muawiyah. Nah, jadi dari sini nih udah banyak nih sebagian terpecah ya, sebagian mendukung Muawiyah ya, bagian lagi hanya mendukung kepada Ali ya sahabat. Jadi di situ umat Islam terpecah ya dua. Sampai akhirnya Ali pun terbunuh dan akhirnya pengikut Ali pun makin terdesak ya, akhirnya pada terpencar-pencar lah kemana-mana. Ini nih dari sini yang kemana-mana yang bakalan menjadi kelanjutan dari Syiah nanti di Iran, wahai sahabat. Jadi menyebar tuh ke seluruh dunia lah ya kan, gitu. Menyembunyikan diri. Kenapa? Karena masalahnya dicari sama Khalifah Muawiyah yang semakin berkuasa. Itu yang kekuasaannya makin besar sampailah ya. Ali wafat diganti Husain dan Husain pun dibunuh sama anaknya Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah di Karbala. Ini semakin pengikut Ali yang terpecah-pencar itu semakin marah, semakin emosi. Ini makanya kenapa Syiah begitu nggak sukanya sama sahabat-sahabat yang lain, karena dari sini pemicunya. Sudah Ali dibunuh, kemudian Husain pun dibunuh dengan cara yang keji. Ini sebabnya nih, pemicu kenapa sih Syiah begitu sangat maniak ya sama Ahlul Bait ya, sama Ali, sama anaknya ya Husain, Hasan gitu. Itu karena memang mereka ditekan oleh kekuasaan Muawiyah lah, begitu ya sahabat. Jadi timbulnya semacam masa terzolimin. Nah, ini dulu biar paham kenapa Syiah begitu sangat ini ya, nggak suka sama sahabat-sahabat ya, karena mereka yang di Muawiyah itu ternyata kan terkait nanti dengan khalifah sebelumnya. Itu yang menjadi rentetan juga, jadi kemana-mana lah emosinya wahai sahabat. Nah, baik itu dulu. Nah, pada masa itu Syiah ya masih kocar kacir, pengikut Ali maksudnya ya, si Abdul Ali masih kocar kacir kemana-mana. Di Iran pun juga hanya sebagian kecil, ada di Lebanon, ada di Suriah, ada di Irak, ada di kan Islam makin menyebar ya. Itu wahai sahabat. Kalau Islam sendiri menguasai Iran itu di masa Khalifah Umar bin Khattab gitu. Tapi masih sebagian kecil, belum semuanya orang Iran itu masuk Islam, baru hanya sebagian aja, tokoh-tokohnya sebagiannya, karena kan Islam itu nggak maksa gitu. Jadi tetap tidak dipaksa sama Islam soal agama, tapi tetap kekuasaannya di bawah pengawasan khalifah gitu wahai sahabat. Nah, jadi ini. Nah, kenapa mereka marahnya juga ketika Husain itu terbunuh? Karena Husain itu punya istri, salah satunya dari bangsa Iran gitu. Jadi ketika Iran dikuasai di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada 3 orang putri raja Iran itu yang dibawa ke Madinah, yang salah satunya bernama Syarbanu itu dinikahkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka punya ikatan tuh moral yang lebih kuat. Jadi mereka begitu. Kenapa begitu belanya ya Iran? Nanti dari sini dulu nih. Tapi pengikut Ali pun belum semuanya di Iran, masih sebagian kecil menyebar ke seluruh negara-negara yang sudah dikuasai sama Islam atau negara yang sudah mayoritas Islam lah wahai sahabat. Nah, ini dia kuncinya nih. Iran itu
berubah menjadi Syiah, garis bawah ini, itu pada masa di abad ke-15. Itu kan masih abad-abad 10 ya, ke bawah gitu. Jadi Syiah penyebarannya tersembunyi. Syiah itu artinya pengikut orang yang lebih simpati kepada Ali dan masih mengharapkan Ali sebagai penerus sebagai pemimpin umat, itu masih tersebar tapi bersembunyi di berbagai negara, wahai sahabat. Sedangkan yang berkuasa itu adalah Muawiyah, yang ahli sunnah wal jamaah lah gitu, bukan mendukung Ali ya, begitu wahai sahabat. Nah ini, nah di abad 15 nih, ini sini mulainya nih, abad 15 nih, dari sini mulainya. Nah, Syiah itu berubah nanti, Iran itu berubah menjadi Syiah di sini, wahai sahabat. Nah, jadi di wilayah Iran, ya, atau tepatnya ya di daerah Ardabil, Azerbaijan itu ada ya, sekelompok masyarakat Muslim, ya, kaum muslimin, ya, yang memiliki aliran tarekat, ya, yang kelompoknya membesar, yang akhirnya kelompok itu membentuklah sebuah kekuasaan atau daulah di Ardabil, Azerbaijan, ya, masih seputaran Iran lah, wahai sahabat itu. Nah, ini ada sekelompok yang besar pengikutnya dari aliran tarekat yang nama tarekatnya Safawi. Nah, ini wahai sahabat. Nah, ada seorang pengikutnya yang bernama Ismail I, wahai sahabat. Ini yang menjadi pemimpin tarekat yang memiliki kecerdasan dan keberanian yang merubah tarekat itu menjadi pasukan perang, tentara, dan berhasil menguasai Ardabil. Dan dia di sana menjadi perintis berdirinya sebuah daulah, sebuah kerajaan Islam. Begitu di Ardabil nih, Azerbaijan. Ini namanya adalah ya, Ismail I, karena diangkat sebagai raja dipanggil Shah Ismail I. Jadi kalau di Iran, raja itu panggilnya Shah. Yang kerajaannya, daulahnya, mamlukahnya diberi nama dengan nama Safawi, nama dari aliran tarekat yang dia bergabung di dalamnya, dan memang pendukung-pendukungnya yang dia membentuk daulah itu, wahai sahabat. Nah, inilah yang menyebabkan ya Iran akhirnya berhasil dikuasai oleh daulah Safawi yang didirikan oleh Shah Ismail I. Menyebar terus cepat ya perkembangannya, ya, hebat, dia punya kepemimpinan dan akhirnya menguasai Iran, dan bahkan sampai keluar Iran, sampai ke Pakistan, sebagian Turki, Afghanistan, nih, sampai Irak, ya, itu berhasil. Hebat nih Shah Ismail ini. Dan dialah yang menetapkan ini nih, yang menetapkan bahwasanya wajib aliran daripada masyarakat, umat rakyat yang di bawah kekuasaan daripada daulah Safawi atau kepemimpinan daripada Khalifah Shah Ismail I ini untuk memegang aliran daripada Syiatul Ali atau Syiah dengan mazhabnya 12 imam, wahai sahabat. Jadi Syiah itu nanti ada beberapa aliran. Nah, alirannya nih 12 imam. Jadi Isna Asyariyah. Nah, ini. Jadi Isna Asyariyah inilah aliran Syiah yang ditetapkan oleh Shah Ismail I untuk wajib diterima oleh seluruh kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaannya di Iran pada tahun 1501
ini nih, gitu. Dipaksa itu, didoktrin, diharuskan alirannya pindah ke Syiah dengan mazhab daripada Isna Asyariyah. Ini 12 imam. Jadi imamah, jadi Syiah imamah. Isna Asyariyah. Ini dia yang terbesar sampai saat ini nih. Terbesar di Iran. Dari itu dia tuh, mulai dari situ tuh, dari Shah Ismail ini nih yang mewajibkan seluruh masyarakat yang ada di Iran untuk, ya saat itu masih Persia ya, karena Iran itu kan nanti di tahun 19 berikutnya. Nah, jadi ini mewajibkan untuk mereka semuanya memegang aliran mazhabnya, alirannya kepada Syiah dengan mazhab Isna imamah Isna Asyariyah ya. Jadi 12 imam, wahai sahabat. Ini di sini nih kuncinya. Wah, semenjak itulah Syiah menyebar ke seluruh Iran dan sekitarnya. Irak, Turki, Afghanistan ya, menyebar. Libanon menyebar gitu. Dan bahkan wahai sahabat, L1 ini karena masa itu kurang ya guru-guru yang mengajarkan tentang pemahaman Syiah ya, karena kan dia perlu ditata lagi kan Al-Qur'annya ya kan begitu, karena kan Quran ini buat Quran Utsmani, dia nggak terima lah. Wah, kan perlu perhatian, sampai mengundang dari beberapa ulama-ulama yang beraliran Syiah yang tersebar di berbagai negara, ada di Lebanon, di Suriah, yang mereka cenderung pada masa sebelumnya bersembunyi. Pada masa Umayyah mereka kan diincar, ditekan ya, diancam lah, diintimidasi. Nah, diundang untuk memobilisasi Iran menjadi Syiah dengan aliran imamah Isna Asyariyah. Ini wahai sahabat sekalian, inilah sejarahnya nih. Dan dia berkuasa nggak sebentar lama, sampai 1736 Masehi. Artinya apa? 235 tahun. Bayangin coba. Masyarakat Iran dipaksa oleh Daulah Safawi untuk memegang aliran Syiah imamah. Wahai sahabat, itu khusus Isna Asyariyah. Itu. Jadi ini kuncinya nih, rahasianya gitu. Dan karena lama ya otomatis mengakar lah ke anak turunan ya, akhirnya sampai sekarang ya, walaupun di abad 17 itu kekuasaan Safawi, Daulah Safawi yang dibangun oleh Shah Ismail itu rontok, tetap aja pengaruh akidahnya nggak hilang, tetap semakin menguat gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Ditambah lagi diperkuat di tahun 1079 ya, berhasilnya Ayatullah Khomeini ya memimpin revolusi di Iran, menumbangkan Daulah Reza Pahlavi. Wahai sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah rahasianya kenapa Syiah begitu kuat di Iran, karena perjuangan daripada Shah Ismail I yang mewajibkan aliran yang dipakai oleh masyarakat umat yang ada di Iran itu menggunakan aliran Syiah imamah Isna Asyariyah. Itu wahai sahabat. Jelas ya, udah paham nih sekarang. Jadi ya ratusan tahun sama lah kayak kita di Indonesia ini kan, pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan versi Indonesia ya. Versi Indonesia ya, artinya versi yang berwarna dingin lah ya. Kan Ahlussunnah itu kan banyak jenisnya. Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah, nggak salah. Yang juga banyak. Ya, sekarang nih kayak Salafi Wahabi juga Ahlussunnah wal Jamaah juga, dengan ngakui sama, tapi kan beda gaya bentuknya. Itu wahai sahabat. Jadi biar jelas disebutnya sudah juga. Kenapa? Jadi selama mengakui semua imam dan sahabat-sahabat Nabi, itu disebutnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau hanya mengakui Ali dan para pendukung-pendukungnya, khususnya Ahlul Bait, itu disebutnya Syiah. Artinya Syiah pengikut Syiatul Ali, pengikut Ali. Wahai sahabat nih, Syiah dan Sunni ini dua aliran terbesar
di dalam Islam. Siapa yang bermain? Nah, nanti kita kupas pada konten yang lain ya kan. Kenapa kok bisa jadi Syiah dan Sunni? Ini kenapa bisa jadi ini perlu teliti. Ya nanti pada kesempatan yang jelas kita tahu dulu sejarah Syiah itu karena jasa dan perjuangan daripada Syah Ismail I mendirikan Daulah Safawi yang berhasil menguasai Iran dan sekitarnya dan mewajibkan kepada para umatnya, warganya untuk memegang aliran daripada Syiah yang memang terbesar adalah aliran Isna Asy'ariyah itu. Nah, jadi sahabat-sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisahnya kenapa Iran menjadi Syiah sampai hari ini dan diperkuatlah dengan revolusi Islam ya di tahun 1979 itu oleh Ruhullah Ayatullah Khomeini ya sahabat sekalian. Nah, dengan ini sehingga kita bisa ya mengerti, oh ya wajar kalau ternyata Iran itu menjadi Syiah karena perjuangan daripada Syah Ismail I, wahai sahabat itu. Nah, bagaimana tentang tarekat Safawi itu nanti kita bahas. Ini tarekat itu dari aliran tarekat nih, dari tarekat ya bisa membangun daulah, kan dinasti ya. Islam terbesar ya, salah terbesar di sejarah perjalanan Iran loh, wahai sahabat. Gitu. Sama di Indonesia juga gitu. Kenapa kok ini banyak Nahdiyinnya ya, ahli sunnahnya dengan gaya Nahdiyyin lah kayak umumnya. Kenapa? Karena perjuangan Wali Songo, wahai sahabat, ya kan gitu. Wali Songo itu kan dari abad 14 sampai abad 16 kan dia memiliki pengaruh kekuasaan ya kan. 14 berhasil mengalahkan Majapahit ya, Brawijaya ya kan, akhirnya tegaklah ya penuh Sultan Demak, mengembang Cirebon, mengembang Banten ya kan. Wah, dengan pemahaman agama yang seperti sekarang ini Nahdien kenapa mayoritas ya karena memang udah dua abad itu diterapkannya begitu. Nah sekarang baru masuk nih ada Wahabi kan, ada Muhammadiyah ya, tentu nggak semudah itu wahai sahabat. Jadi kita harus maklum, jadi semua itu ada pengaruh sejarahnya. Benar dan salahnya Allah alam bisawab. Yang jelas selama masih berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya pribadi tetap menganggapnya masih muslim Islam. Jadi ya Iran tetap masih berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma dalam politik kepemimpinan umat Islam atau khilafah atau khalifah, dia tetap hanya berpatok kepada Ahlul Bait. Jadi yang lain nggak punya hak sebagai khalifah begitu, sampai nanti yang terakhir dia punya keyakinan menunggu datangnya Imam Mahdi yang masih keturunan Rasulullah atau Ahlul Baitnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab ya. Nah, saya hanya ingin mengajarkan kita cerdas dalam menilai sesuatu, benar dan salah, baik dan buruk. Kita tahu latar belakangnya, tahu kisahnya, tahu sejarahnya, bukan hanya sekedar katanya. Bagaimana kita? Ya masing-masing yang memberikan kesimpulan, memberikan artinya penentuan yang mau menjadi pengikutnya Ali, Syiatul Ali, ya silakan. Mau mengikuti Ali Sunnah wal Jamaah, bagus sama saya kan gitu. Saya tetap bukan bertakiyah, dan kira takiyah lagi. Takiyah itu apa? Orang Syiah itu punya kebiasaan takiyah berpura-pura. Gitu, berpura-pura bukan Syiah. Ya, berpura-pura ikut aliran apa gitu. Kenapa? Karena memang dia dulu itu ditekan sama Muawiyah. Kenapa orang Syiah itu bertakiyah? Karena dia memang diancam, diintimidasi oleh Muawiyah. Jangan salah, jadi bukan karena mereka itu pengen pura-pura, enggak. Karena memang ketika itu Syiah masih kalah pengaruhnya sama Ali Sunnah wal Jamaah atau Muawiyah lah. Sebenarnya nggak ke situ sih Muawiyah. Jadi Muawiyah itu sangat mengincar, memusuhi yang punya pemahaman membangkitkan kepemimpinannya harus dari Ahlul Bait, itu dari Ali, keturunan Ali. Ya, itu wahai sahabat. Jadi akhirnya mereka takiyah gitu. Takiyah itu berpura-pura. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalaupun itu mereka seperti itu ya itu maklum ya kan gitu. Karena kita kan nggak mengalami kejadian di masa itu ya wahai sahabat.
begitu sangat, gila kuatnya itu pengaruh Syiah ya, atau benturan Sunni sama Syiah itu kuatnya ya, padahal sama-sama Muslim. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, sekarang udah modern, sekarang juga informasi udah terbuka, ya kita mesti lebih bijaksana lah, lebih cerdas. Yang penting kita kaum muslimin, yuk bersatu yang kita hadapi nih ya. Yang udah jelas Israel udah jelas lah memusuhi Islam, Amerika juga seperti itu ya kan. Sudah semestinya kita saling mendoakan ya kan gitu, saling wata'awanu alal birri wattaqwa gitu. Kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada baiknya, bermanfaat buat tambahan informasi kita semuanya. Kesimpulannya ya, dimulai dari 1501 itu keberhasilan daripada Syah Ismail I mengelola kelompok tarekat besar ya, karena menyebar ke seluruh dunia. Itu tarekat namanya Safawi, dirubah menjadi kelompok askar ya, kelompok yang rela mau berjuang membela. Dan kebetulan memang tarekat Safawi ini aliran yang mendukung Ali ya, Syiah lah gitu. Dia pecinta Syiah, pecinta Ali dan keluarga turunannya. Jadi dirubah menjadi askar dan berhasil membentuk sebuah daulah atau sebuah kekuasaan di Ardabil ya, dan diberi nama daulahnya Safawi. Dan dari situlah kemudian dia membentuk pasukan lagi, terus mengembang sampai menguasai seluruh Iran. Dan setelah itu dia mewajibkan masyarakat Iran untuk beraliran kepada Syiah ya, yang dipakai imamah 12 imam. Wahai sahabat, itu kesimpulannya. Allah alam bisawab ya. Nah, itu berjalan selama 2 abad lebih. Ya wajar kalau kuat ajaran Syiah itu di Iran sampai hari ini, bahkan diperkuat lagi oleh ya, keberhasilan Ayatollah Khomeini merebut kekuasaan di Iran ya, dengan revolusi Islamnya sampai hari ini. Wahai sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita masih sama muslim, kita saling mendoakan, dan mudah-mudahan Sunni sama Syiah ya nggak seperti dulu lagi sering bentrok ya kan, tapi bisa saling menghormati dan menghargai, karena dunia sudah berubah, zaman sudah berubah. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat Islam kembali kepada kejayaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qul amin antum bi khairin wa faminkum. Maaf ya atas khilafnya, salahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudah ikut ya nimbrung di channel Kongyani ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan beri masukan di kolom komentar untuk kita bisa mengembangkan, atau mungkin ada yang keliru dan khilaf bisa diingatkan di sana di kolom komentar. Nah, bagi yang mau belajar lebih khusus tentang kajian tasawuf ya, silakan ikut di video langganan ya, video langganan. Nah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama bermanfaat. Sekali lagi saya mohon diri, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.